Bayangkan suatu pagi yang terlihat biasa. Matahari terbit seperti biasanya. Angin berhembus lembut dan dunia seolah berjalan normal. Namun, ada sesuatu yang hilang. Tidak ada suara dengungan kecil yang biasanya sesekali terdengar ketika kita berjalan dekat bunga. Tidak ada gerak kecil yang terbang dari satu kelopak ke kelopak lain. Tidak ada serangga kecil berwarna kuning hitam berterbangan dari bunga ke bunga. Dan dalam hitungan minggu, buah mulai berkurang. Dalam hitungan bulan, rak-rak pasar terlihat kosong. Dalam hitungan tahun, dunia tak lagi sama. Semuanya berubah hanya karena satu hal kecil yang hilang dari bumi. Lebah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini. Di balik tubuhnya yang mungil, ternyata lebah memegang salah satu peran terbesar dalam menjaga kehidupan di bumi. Dan kali ini, kita akan membahas perjalanan luar biasa dari seekor makhluk kecil yang memegang masa depan planet ini di ujung sayapnya. Lebah bukan hanya serangga penyengat yang muncul di bunga-bunga. Mereka adalah pekerja paling disiplin di alam. Mereka terbang tanpa lelah dari satu tanaman ke tanaman lainnya, membawa serbuk sari yang menjadi kunci keberlangsungan ribuan spesies tumbuhan. Dalam setiap dengungannya, lebah sedang mengangkut masa depan. Mereka mungkin kecil, tetapi dampaknya mencakup hampir semua yang kita makan, semua warna yang kita lihat di alam, hingga stabilitas ekosistem yang tak pernah kita sadari. Ketika manusia tidur, lebah sudah bersiap bekerja. Dan ketika manusia sibuk memikirkan dunia modern, lebah tetap menjalankan tugas jutaan tahun yang sama. Memastikan kehidupan terus berlanjut. Tubuh lebah sendiri punya ciri-ciri yang menunjukkan betapa mereka diciptakan sebagai pekerja alam yang efisien. Bulu-bulu halus di seluruh tubuh mereka mudah menangkap serbuk sari saat hinggap di bunga. Sayapnya yang kecil bisa bergetar ratusan kali per detik. Cukup kuat untuk membawa mereka menempuh perjalanan jauh meski ukurannya kecil. Mata mereka terdiri dari ribuan lensa kecil yang membantu menemukan bunga dengan cepat. Bahkan alat sengat mereka pun punya peran, bukan semata-mata untuk menyerang, tetapi melindungi koloni dari ancaman apapun. Saat lebah menemukan sumber makanan yang melimpah, mereka tidak menyimpannya sendiri, melainkan untuk seluruh koloni. Mereka tidak pernah makan madu berlebihan karena mereka sadar madu adalah cadangan makanan yang harus cukup untuk melewati musim-musim sulit, terutama di saat bunga tidak bermekaran. Mereka selalu bekerja sama, tidak ada satupun lebah yang hidup sendirian. Koloni adalah keluarga bagi mereka, tempat semua peran saling terhubung dan semua tugas dilakukan demi kelangsungan hidup bersama. Di tengah aktivitas di dalam sarang, proses berkembang biak lebah terjadi dengan cara yang cukup unik. Ketika sebuah koloni berkembang terlalu besar, ratu baru akan dilahirkan. Ratu muda ini kemudian melakukan penerbangan perawan, sebuah momen penting di mana ia terbang tinggi di udara dan bertemu dengan lebah jantan dari koloni lain. Pertemuan itu berlangsung cepat, hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk membuat ratu menyimpan sperma yang akan ia gunakan sepanjang hidupnya untuk menghasilkan telur. Setelah itu, ratu kembali ke sarang dan memulai tugas panjangnya. Sementara ratu fokus pada keturunan, lebah pekerja fokus pada makanan. Sumber makanan utama mereka adalah nektar bunga, cairan manis yang menjadi bahan dasar madu. Mereka menyimpannya di kantong khusus dalam perut, lalu membawanya pulang ke sarang untuk diproses. Selain nektar, mereka juga mengumpulkan serbuk sari sebagai sumber protein. Serbuk sari inilah yang memberi kekuatan bagi larva untuk tumbuh menjadi lebah dewasa. Lebah juga mengkonsumsi madu yang mereka buat sendiri, terutama saat musim dingin atau ketika bunga sulit ditemukan. Kehidupan lebah benar-benar bergantung pada bunga, dan mereka kembali memberikan kebaikan dengan membantu bunga berkembang biak melalui polinasi. Namun perjalanan hidup lebah tidak selalu mudah. Allah memiliki banyak ancaman yang mengintai mereka. Salah satu predator terbesar lebah adalah burung pemakan serangga. Burung seperti bee eater bisa menangkap lebah yang sedang terbang dan menjadikan makanan.
Di darat ada laba-laba dan serangga lain yang menunggu lebah lengah. Bahkan ada hewan yang menyerang seluruh koloni, seperti beruang yang tertarik pada madu dan tidak segan menghancurkan sarang. Di beberapa wilayah, lebah tanduk raksasa atau hornet menjadi musuh yang sangat ditakuti. Hanya beberapa ekor hornet saja bisa menghabisi seluruh koloni lebah jika tidak ada pertahanan yang cukup. Meski kecil, lebah tidak menyerah begitu saja. Mereka punya sistem pertahanan yang rapi. Lebah penjaga selalu siaga di pintu masuk sarang, memeriksa setiap lebah yang datang. Jika ada penyusup atau predator kecil, mereka menyerang bersama-sama, mengandalkan sengatan mereka untuk melindungi ratu dan seluruh koloni. Di dalam sarang, mereka bekerja sama tanpa henti, karena mereka tahu bahwa hidup mereka bukan hanya milik mereka sendiri, tetapi milik seluruh keluarga besar yang bergantung satu sama lain. Dari lahir sebagai telur, tumbuh menjadi larva, berganti menjadi pupa, hingga akhirnya keluar sebagai lebah dewasa, seluruh siklus hidup lebah penuh dengan kerja keras dan tanggung jawab. Mereka mungkin hanya hidup singkat, terutama para pekerja, tetapi setiap hari mereka dihabiskan untuk menjaga kelangsungan hidup koloni dan membantu alam tetap seimbang. Dalam dunia lebah, kerja keras bukan sekedar pilihan, melainkan identitas. Mereka bangun setiap hari dengan tujuan yang jelas. Mereka mengikuti ritme alam, terbang sejauh yang dibutuhkan, dan kembali membawa kehidupan bagi sarang mereka. Tanpa lebah, bunga sulit berkembang biak, buah tidak dapat tumbuh sempurna, dan banyak tanaman mungkin tidak akan pernah ada lagi. Setiap dengungan kecil yang kita dengar saat lebah terbang, sebenarnya membawa cerita panjang tentang kehidupan, kerjasama, dan ketekunan. Lebah mungkin kecil, tetapi pengaruhnya terhadap bumi sangat besar. Mereka adalah penjaga keberlangsungan alam, pemelihara bunga-bunga liar, dan penghubung kehidupan yang sering tidak kita sadari. Sebuah sarang lebah bekerja seperti kota kecil. Ada ratu yang bertugas menjaga kelangsungan generasi, ada ribuan pekerja yang merawat larva, mengumpulkan nektar, menjaga sarang, dan memastikan semuanya tetap berjalan. Setiap lebah pekerja memiliki peran yang sangat spesifik. Ada penjaga, ada pengumpul nektar, ada perawat larva, ada arsitek pembangun sarang, hingga ada lebah yang khusus bertugas mengatur ventilasi udara dalam sarang agar suhu tetap stabil. Yang luar biasa, tidak ada satupun dari mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri. Semua bergerak untuk menjaga keberlangsungan koloni. Semua saling bergantung, saling mengisi, dan tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Kehidupan lebah adalah bukti bahwa alam punya sistem sosial yang jauh lebih disiplin daripada manusia. Inilah inti dari segalanya. Polinasi. Proses sederhana ketika lebah memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Namun proses sederhana inilah yang menjadi pondasi kehidupan jutaan spesies. Ketika seekor lebah hinggap di bunga, bulu-bulunya menangkap serbuk sari. Saat ia terbang ke bunga berikutnya, sebagian serbuk itu jatuh dan menempel pada bunga tujuan. Dan dari sinilah, buah, biji, dan tanaman baru terbentuk. Walau kecil, setiap hinggapan lebah adalah awal dari kehidupan baru. Sekitar sepertiga dari seluruh makanan manusia berasal dari tanaman yang membutuhkan polinasi, dan lebah menjadi penyumbang terbesar proses itu. Mulai dari apel, stroberi, kacang almond, mentimun, semangka, mangga, kopi, hingga ratusan jenis tanaman lain. Tanpa lebah, makanan favorit kita secara perlahan akan menghilang. Bayangkan dunia tanpa buah-buahan berwarna-warni, tanpa sayuran yang segar, tanpa kacang-kacangan, tanpa kopi yang membangunkan pagi Anda. Semua itu dimulai dari hilangnya satu makhluk kecil bernama lebah. Tanaman yang bergantung pada polinasi akan menurun drastis. Ketika tanaman berkurang, hewan pemakan tumbuhan kehilangan sumber makanan. Ketika herbivora menurun, predator kehilangan mangsanya. Dan ketika rantai makanan mulai runtuh, keseimbangan alam pun ikut goyah. Hutan-hutan kehilangan keragaman hayati. Bunga-bunga liar tak lagi berkembang biak. Padang rumput menjadi sepi, dan secara perlahan, warna-warni kehidupan berkurang, digantikan oleh kehampaan. Lebah bukan hanya penting bagi manusia, tetapi juga menjadi pondasi bagi banyak kehidupan lain di alam. Jika lebah punah, masalahnya bukan hanya soal makanan manusia. Ekosistem alami akan runtuh seperti domino. Lalu lebih jauh dari itu, dampak pada ekonomi dunia sangat besar. Negara-negara yang mengandalkan ekspor buah dan sayuran mengalami keruntuhan ekonomi di sektor tertentu. Industri makanan, restoran, hingga perusahaan minuman mengalami perubahan drastis. Bahkan kebiasaan manusia berubah karena bahan baku dari alam tidak lagi sama. Setelah kepunahan lebah, dunia bukan hanya berubah,
tetapi berubah secara permanen. Hutan-hutan tertentu kehilangan keragaman hayati. Perubahan besar dalam tanaman hutan mempengaruhi kualitas tanah, mempengaruhi jumlah oksigen, bahkan mempengaruhi iklim mikro di beberapa wilayah. Tanaman yang dulu menjadi habitat bagi serangga atau hewan tertentu, hilang begitu saja, membuat banyak spesies lainnya ikut menghilang. Satu kepunahan kecil ternyata menyebabkan gelombang kepunahan yang lebih besar. Di kota-kota besar, manusia mulai merasakan dampak lain yang tidak diperkirakan. Tanpa bunga dan tanaman penyerbuk yang sehat, kualitas udara menjadi lebih buruk. Beberapa tanaman penyaring udara di kawasan perkotaan ikut menurun keberadaannya. Polusi tidak lagi disaring secara alami seperti dulu. Udara terasa lebih berat, dan kota terasa kurang hidup. Namun, cerita ini bukanlah akhir. Kenyataannya, lebah saat ini belum punah. Mereka masih ada, meskipun jumlahnya terus menurun. Dunia nyata memberi kita kesempatan untuk bertindak sebelum semua itu benar-benar terjadi. Kita bisa menanam bunga liar, mengurangi pestisida, mendukung peternak lebah lokal, atau menjaga taman dan lingkungan agar tetap ramah serangga. Selain polinasi, lebah juga memberi kita salah satu makanan paling mengagumkan dari alam, yaitu madu. Madu adalah hasil kerja ribuan lebah dari jutaan kunjungan ke bunga. Setiap tetesnya mengandung energi, mineral, dan nutrisi yang sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, madu tidak bisa basi. Ia dapat bertahan selamanya jika disimpan dengan baik. Lebah juga menghasilkan propolis, royal jelly, dan lilin lebah yang digunakan untuk obat-obatan, kosmetik, dan berbagai kebutuhan manusia lainnya. Semua itu adalah hadiah dari koloni kecil yang bekerja tanpa lelah. Sayangnya, peran penting lebah justru membuat mereka paling rentan. Banyak hal yang kini mengancam keberadaan mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan membuat lebah kehilangan kemampuan navigasi. Mereka bisa pulang ke sarang dengan kondisi lemah atau bahkan tak pulang sama sekali. Perubahan iklim membuat bunga mekar tidak menentu, sehingga lebah sering kehilangan sumber nektar saat membutuhkannya. Kerusakan habitat, urbanisasi, pembabatan hutan hingga penyakit dan parasit semakin memperparah kondisi lebah koloni di seluruh dunia. Satu persatu koloni mulai melemah, dan jika hal ini terus terjadi, kepunahan lebah bukan lagi sekedar kemungkinan, itu bisa menjadi kenyataan. Dalam beberapa skenario, para ilmuwan menggambarkan dunia tanpa lebah sebagai dunia yang kesulitan menghasilkan makanan. Harga pangan akan melambung tinggi, banyak tanaman hilang dari pasar, pilihan makanan jadi sangat terbatas, nutrisi masyarakat menurun, dan ketergantungan manusia pada sumber pangan buatan semakin besar. Efeknya bukan hanya di ekonomi, tetapi juga kesehatan global. Dunia tanpa lebah bukan dunia yang ingin kita tinggali. Untungnya, belum terlambat untuk membantu mereka. Banyak negara mulai membangun taman khusus penyangga koloni lebah. Peternakan lebah modern semakin berkembang, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lebah mulai meningkat. Menanam bunga liar di halaman rumah, tidak membakar sampah sembarangan, mengurangi penggunaan pestisida, dan mengkonsumsi madu dari peternak lokal adalah hal-hal sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Lebah tidak meminta banyak, mereka hanya butuh lingkungan yang sehat, bunga yang cukup, dan manusia yang menghargai perannya. Di balik dengungan kecil yang sering dianggap remeh, terdapat jutaan kehidupan yang bergantung. Lebah adalah penjaga keberlangsungan warna-warni dunia. Mereka memastikan setiap bunga tetap mekar, setiap tanaman berbuah, dan setiap ekosistem bekerja sebagaimana mestinya. Jika kita ingin dunia tetap kaya, seimbang, dan penuh kehidupan, maka kita harus menjaga mereka, karena selama lebah masih terbang dari satu bunga ke bunga lain, selama itu pula bumi memiliki masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like dan subscribe jika kalian suka video seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa.